Saya minta teman-teman tetap bekerja sama untuk membangun konstruksi pemahaman kita mengenai Indonesia Pulanglah. Kita coba cari bersama-sama, tapi kita tambahi insinyurnya. Saya minta Ustadz Haidar sama Ustadz Hasan Dalil untuk maju ke depan. Mas Pramono saya minta maju ke depan, sama Tulkiem itu Bantul Gone Wong Ayem. Mas Muhammad Sobari untuk maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, saya mohon maju ke depan. Teman-teman yang tadi sudah berbicara mohon tetap berpartisipasi bareng-bareng. Ustadz Hasan, Mas Pramono, Ustadz Haidar, Mas Sobari, saya mohon untuk ke depan. Kalau ada teman-teman tertentu yang direkomendasikan untuk maju juga yang saya belum tahu hadir atau tidak, saya mohon untuk keren aneh nggak datang. Masya Allah. Yes kubur. Fadal Ustaz. Kalau gitu saya mohon Ustadz Hasan di sebelah kiri supaya seimbang, kapalnya isinya seimbang. Oke teman-teman sekalian, dengan atau tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adanya KC ini sudah merupakan aplikasi dari prinsip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ingat kembali, Assalamualaikum itu tawaran kepada pihak lain, terutama yang tidak beragama Islam, untuk bersama-sama menciptakan satu kebersamaan sosial dengan isi kata-kata dan perbuatan untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Itu yang disebut Assalamualaikum. Maka dijawab Waalaikumsalam, berarti janjinya disambut dengan janji dari pihak yang lain. Setelah janjinya oke, baru kita bekerja bersama, bikin undang-undang, bikin konstitusi, bikin MOU, peraturan, perpres, perda, perdes, dan apapun saja yang berguna untuk mentransformasikan rahmat menjadi barokah. Nah, Indonesia ini kan rahmatnya masih belum benar-benar menjadi barokah, sehingga bunyinya sesungguhnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa adzabuh dan seterusnya. Jadi janji ini serius. Kalau Anda tidak berjanji untuk saling menyelamatkan, tidak nyuri, tidak menghina, tidak membunuh, 3 orang ya trimurti ya. Jadi di 3 wilayah, menjaga harta kita bersama, tidak saling mencuri, tidak korupsi. Nomor 2, menjaga martabat satu sama lain. Nomor 3, menjaga nyawa satu sama lain. Itu teorinya Muhammad SAW. Kalau nggak berjanji begitu, tolong jangan memulai pembicaraan dengan Assalamualaikum. Mending langsung ngomong aja daripada ente sudah terlanjur berjanji, buktinya Anda menyakiti orang lain, mencuri harta orang lain, merendahkan martabat orang lain, bahkan merendahkan martabat bangsanya sendiri, bahkan ada yang membunuh sesama manusia. Jadi ini mungkin sudah diketahui bersama oleh teman-teman Ma'iyah yang lama-lama. Jadi daripada bilang I love you kepada cewek, kemudian mengawininya, kemudian punya anak, mau nggak mau, kemudian mengkhianatinya, kemudian berselingkuh, kemudian berpoligami tanpa izin, dan seterusnya, mending jangan bilang I love you, mending jangan kawini dia, mending hidup bujangan-bujangan aja ya. Artinya begitu juga sama Allah, daripada bilang ya Allah sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu, ternyata enggak, mending jangan sholat. Jadi mending jadi orang kafir saja daripada jadi orang munafik, kan begitu.
Jadi Tuhan tidak merasa tersakiti kalau Anda tidak menyembah Dia, tapi Dia akan sangat tersakiti kalau Anda pura-pura menyembah Dia padahal tidak. Itu ya. Jadi assalamualaikum ini serius. Nah, di Indonesia ini orang memain-mainkan assalamualaikum. Presiden kita mengucapkan assalamualaikum selama 8 tahun ini sudah berapa ribu kali, kan begitu kan? Dan dia tidak pernah melaksanakannya. Tapi ternyata nanti dia tidak masuk neraka karena dia tidak paham artinya assalamualaikum. Jadi siapa-apa macamnya gak eruh. Nah, untuk teman-teman yang telanjur tahu, saya tawarkan, jangan menambah pengetahuan dan ilmu kalau Anda kira-kira tidak punya kemampuan dan energi serta ketahanan untuk melaksanakannya. Mending ilmunya di stop seadanya saja tapi dilaksanakan, daripada tambah ilmu tapi nanti nggak mampu melaksanakan. Nanti akan ditagih Anda oleh ilmu itu sendiri di akhirat. Gitu. Makanya di sini tidak ada ajaran di Kenduri Cinta, tidak kognitif, tidak disuruh begini, teorinya begini ya. Tetapi pokoknya kita acak saja, kita random saja. Yang penting tertanam virus-virus yang baik di otak dan hati Anda. Nanti dia akan diolah sendiri secara sunnatullah di dalam diri Anda. Begitu Anda melakukan sesuatu di masyarakat, maka makyah Anda akan terekspresikan. Maka kenduri cinta Anda akan muncul. Maka ketika anak saya dari SMA mana tadi? Masih ada enggak? Udah pulang? Oke, enggak apa-apa. Ketika anak saya dari SMA mana tadi itu menawarkan kenduri cinta untuk dibawa ke sana, itu jangan diartikan bahwa KC yang di tim ini akan diangkut ke SMA itu. Tidak, bukan begitu. Pelaku kenduri cinta itu bukan pengurus kenduri cinta di tim. Pelaku kenduri cinta adalah semua orang. Dan dia bisa menerapkan di mana saja, kan begitu. Jadi cara berpikirnya, cara berpikir ruhiyah, cara berpikir kualitatif. Meskipun diperlukan juga cara berpikir kuantitatif. Diperlukan software, tapi software tidak bisa diwujudkan tanpa hardware. Tapi kalau hardware saja ya namanya rongsokan. Gitu. Nah, jadi sebelum kita membangun bersama ini, Indonesia pulanglah, maksudnya pergi kemana dia kalau disuruh pulang? Dia pergi dari siapa? Siapa yang kehilangan Indonesia? Kalau dia pulang itu ke siapa pulangnya? Apa tanda-tanda Indonesia sudah pulang? Apa tanda-tanda Indonesia masih pergi? Itu harus kita fahami bersama-sama supaya nanti kita pulang itu punya rumus yang instinktif di dalam diri kita, meskipun tidak deskriptif secara pemikiran, tapi Anda punya naluri untuk mengerjakannya. Dan di kenduri cinta ini lebih mengandalkan naluri. Jadi ilmu yang akan mewujud dalam perilaku, meskipun dia tidak mampu menjelaskannya secara pemikiran. Ini ciri khas manusia Indonesia sebenarnya. Jadi orang Indonesia bisa dandanin motor rusak kayak apapun dalam waktu 3-4 hari bisa dinaikin kembali. Tapi kalau dia disuruh menjelaskan seperti insinyur menjelaskan mengenai motor, dia pasti tidak bisa. Jadi Cak Topa jualan bebek goreng sambal hijau, kalau dia disuruh berceramah mengenai bebek goreng sambal hijau, bebek itu bedanya sama ayam begini, strukturnya begini, dia tidak bisa. Tapi pokoknya inti layain tak ulek nah, gitu kan. Gini tak belai, tak bedetane, aku tak gorengnya, wis pokoknya sojo kakean cangkem gini. Nah sekarang kita ketahui, sekarang kita harus tahu level-level dan pembagian kerja. Mana orang yang pekerjaannya memang merumuskan, dan siapa yang bertugas untuk merumuskan sebelum dilaksanakan. Siapa yang bertugas untuk tidak perlu merumuskan, tapi dia menyimpannya secara naluri. Dan siapa lagi yang tidak ngerti apa-apa, tapi dia mampu melakukannya. Jadi dia mampu menjadi pelakunya. Dan salah satu ciri bangsa Indonesia adalah ngelmu kui kelakone kanti laku. Jadi jangan ditanya deskripsi ilmunya, tapi dia mampu melakukannya. Nah, orang Betawi itu kalau kita ngomong ada ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kalau amal ilmiah itu tugasnya doktor dan kaum intelektual. Jadi pekerjaannya tergantung
pemahamannya terhadap ilmu, dan dari ilmu yang dia punya belum tentu 5% dia mampu melakukannya. Itu para dokter dan orang-orang pintar yang menjadi pemimpin. Tapi kalau rakyat itu ilmu amalia, ilmunya adalah amalnya itu, dia tidak bisa merumuskan. Tapi pokoknya ilmunya adalah amalnya. Kalau ditanya ilmunya dia paling bisa menjelaskan 2 apa 3, tapi amalnya itu bisa 100%, 90%. Nah, kita harus tahu bedanya. Jadi kalau kita ngomong kembalikan Pancasila, itu jangan ngomong ke rakyat. Rakyat tidak ada masalah dengan Pancasila. Gitu ya. Maksud saya gini, duluan mana hidup apa ilmunya? Ilmu dulu baru pelaksanaan hidup, atau dari kehidupan lahir ilmu? Yang mana dulu? Hidup dulu baru ada ilmu. Jadi orang yang pinter, yang dokter, yang di kampus jangan berlagak ngajar-ngajarin orang yang sudah melaksanakan kehidupannya. Karena dia belajar dari kehidupan, bukan orang yang hidup itu belajar kepada orang yang punya ilmu. Enggak. Jadi ilmuwan itu jangan sombong. Karena ilmu itu lahir dari kehidupan. Atau Pancasila sama bangsa Indonesia duluan mana? Dulu bangsa Indonesia jangan diajari Pancasila. Wong lahirnya Pancasila dari bangsa Indonesia. Kan begitu. Yang perlu dikasih tahu tentang Pancasila adalah para kaum terpelajar kelas menengah yang selama ini ikut pemilu, pasang gambarnya di mana-mana, yang dia sudah kehilangan keindonesiaannya karena kuliah di luar negeri, yang di Amerika pengen jadi orang Barat, yang di Arab pengen jadi orang Arab. Kehilangan indah mereka yang perlu diingatkan kembali mengenai Pancasila. Tapi kalau tukang ojek, penganggur-penganggur kenduri cinta, jangan disuruh berpancasila, karena mereka adalah Pancasila itu sendiri, kan gitu. Gitu ya, betul ya. Jadi jangan pusing sama rakyat Indonesia. Kalau kita sekarang diskusi macam-macam itu untuk golongan menengah ke atas. Kalau rakyat itu tidak ada masalah. Gitu ya. Gitu ya, rakyat tidak ada masalah, sudah tidak usah ditagih, nggak usah dituntut, nggak usah diajarin. Ente kalah pinter sama rakyat. Rakyat nggak ngerti tapi bisa mengerjakan. Ente ngerti tapi tidak mampu mengerjakan. Kan gitu. Rakyat tuh bisa aja semua. Bahkan rakyat lebih dari Pancasila. So, kalau saya mengamati bahwa dulu itu ada kemungkinan Adam itu ciptaan hibrid, itu manusia hibrida. Manusia ini asumsi ya. Jadi dulu planet Mars itu hancur lebur karena peperangan di antara makhluk-makhluk Mars. Karena saking pinternya maka mereka hancur. Kenapa hancur? Karena kalau orang itu sangat pinter, dia tidak butuh orang lain. Kalau dia tidak butuh orang lain, dia tidak bersuami istri. Kalau dia mau main seks, ya pas butuh dia cari. Itu orang pinter. Nah, maka terjadi peperangan dan Mars hancur, kesuburannya hilang. Ada yang mengungsi ke bumi, tapi mereka tidak terlalu kompatibel secara alamiah dengan habitat di bumi. Maka mereka bikin eksperimen, bikin hibrida manusia baru, menggabungkan antara genetika Mars dan genetika bumi pra-Adam. Jadilah Adam. Dibantuin oleh malaikat Israel. Nah, maka malaikat Israel karena dia kerja keras bantuin orang-orang Mars itu untuk bikin Adam, maka dia yang punya hak untuk menyabut nyawa orang-orang bikinannya itu, kan gitu. Ini asumsi saya, bener enggak? Bener, Anda enggak bisa ngecek. Ini supaya kita mudah aja menjelaskan bangsa kita, gitu ya, supaya mudah aja. Oke, ini sebelum saya mohon kepada Pak Sobari, Ustadz Hasan dan semuanya. Maka bangsa Indonesia ini seluruh dunia itu sebenarnya hibrida. Tapi ini sudah oleh para ilmuwan sudah mulai bikin hipotesis seperti itu seluruh dunia tentang makhluk abu-abu itu. Tapi yang mereka belum sampai ilmunya adalah bahwa orang manusia hibrida yang hidup di negeri Nusantara, kepulauan ini, yang dulu merupakan satu daratan, beberapa daratan gitu ya, itu adalah hibrida plus. Jadi kalau yang Eropa yang apa semua itu hibrida defaultnya. Tapi ini ini ada carangannya, ada variabelnya. Jadi Adam punya anak, terus ada yang bunuh-bunuhan, terus kemudian ada kelak sekian ratus tahun, ada Idris, kemudian Hud, Nuh dan seterusnya, itu jaraknya sekian ratus tahun. Terus kemudian